Kita lanjutkan dialog kami, Pak Teguh. Tadi kita sudah membahas bahwa Thailand ini sempat meminta izin terlebih dahulu kepada Amerika Serikat. Ini kenapa Amerika Serikat selalu ada di sini ataupun harus memiliki izin dari Amerika Serikat? Amerika Serikat selalu menempatkan diri sebagai polisi dunia ya. Dia harus selalu ingin tahu apa yang terjadi di dunia. Kemudian dia juga punya pangkalan khusus di Bandara Utapao ya. Jadi saya perhatikan ada dua bandara besar di Thailand. Satu adalah Don Muang, kemudian satu Utapao. Di Utapao ini ada fasilitas listening post. Kemudian ada juga pesawat Amerika Serikat yang turun dan naik. Dan konon F-16 itu berasal dari situ. Dan biasanya kalau Amerika Serikat itu menjual pesawat itu ada aturan yang boleh dan yang nggak boleh. Ini seringkali mencederai rasa persahabatan. Misalnya pada saat kita sedang butuh pesawat Hercules misalnya untuk menyelesaikan kasus-kasus earthquake dan sebagainya, itu Amerika Serikat melakukan banyak pelarangan. Nggak boleh Herculesnya dipakai. Jadi ini juga berlaku untuk F-16 yang dimiliki oleh Thailand. Sudah dibeli oleh Thailand tapi ada restriction, misalnya tidak boleh menggunakan bom, kemudian harus menggunakan channel tertentu, kemudian pilotnya harus certified di pangkalan dari Amerika Serikat, kemudian juga tidak mustahil hanya boleh bergerak setelah dipandu dari Utapao tersebut. Padahal kalau saat kita mendirikan ASEAN tanggal 8 bulan 8 tahun 67 itu adalah klausul itu di dalam preambul daripada ASEAN bahwa pangkalan-pangkalan militer yang masih ada saat itu hendaknya akan berakhir kalau tidak diperpanjang lagi. Itu adalah ide dari Adam Malik begitu. Dan sekarang kita perhatikan masih ada pangkalan-pangkalan militer tersebut di banyak negara ASEAN. Dengan adanya yang tadi latar belakang yang tadi Bapak sebutkan tadi, sepertinya itu Thailand seolah-olah patuh kepada Amerika Serikat dan juga tidak mengindahkan aturan-aturan yang ada di ASEAN. Ya, Thailand berada pada posisi yang sulit ya, tadi seperti yang Pak Ginting katakan ya, itu ego itu selalu ada ya, di mana biasanya kepala pemerintah itu selalu mengklaim bahwa mereka bisa melakukan banyak hal, kemudian itu untuk kredibilitas mereka juga, apalagi pada saat ini kan tidak mesra itu pemerintahan sipil dan pemerintahan militer yang ada di sana kan. Dalam hal ini bisa kita tanyakan kenapa telepon itu bisa bocor dan siapa yang bocorkan dan apa tujuan pembocoran tersebut. Kalau dibocorkan dari dalam Thailand artinya untuk mendelegitimasi pemerintahan sipil. Dibocorkan oleh pihak Laos, Kamboja itu artinya adalah mereka menghendaki instabilitas dalam negeri Thailand, kemudian nanti mereka bisa melakukan memperkenalkan proposal-proposal yang pro dia. Jadi inilah yang terjadi di sana dan juga mungkin Thailand juga merasa kesulitan karena beban tarif yang Donald Trump baru lakukan itu termasuk tinggi untuk Thailand. Kemudian juga pada saat yang sama mereka punya tradisi ya, seringkali pemerintahan itu naik turun. Tadi seperti Bapak Ginting sudah katakan, kelompok militer sebenarnya di atas angin karena mereka biasanya mendapat restu dari raja. Dan untuk itu ya beginilah kalau suatu rezim sedang tidak stabil di Thailand bertemu dengan rezim yang tidak stabil juga di Kamboja, itu yang terjadi. Tapi tampaknya Kamboja itu sangat konsisten dengan peta ya. Walaupun peta itu dibuat oleh Perancis tahun 1907 dan peta itu dibuat dengan tidak mengindahkan aspek-aspek sosiolinguistik, aspek-aspek religius dan aspek-aspek kesejarahan yang merunut sampai Bapak katakan 700 tahun sebelumnya. Tapi hebatnya Kamboja, saya pernah mengadakan penelitian di Kamboja dan ternyata masyarakat itu sangat hafal peta itu dan mereka anak-anak sekolah itu menggambar ulang peta tersebut dan tersosialisasikan dengan baik. Jadi secara bertahap generasi muda di Kamboja sangat hafal dengan peta negara mereka dan otomatis menimbulkan rasa bangga bahwa inilah peta kami dan kami harus perjuangkan habis-habisan dan untuk itu memang kita harus mewaspadailah, jangan sampai konflik ini berkelanjutan sehingga peradaban di Asia Tenggara itu punah. Dan saya sangat berharap nanti gencatan senjata ini berjalan terus sampai nanti kita KTT ASEAN memperingati ulang tahun ASEAN tanggal 8 bulan 8 dan tidak gencatan senjata hendaknya berjalan terus. Iya, tentunya kita juga penasaran Pak Dosi, apa yang ditawarkan oleh KBRI dengan adanya konflik yang saat ini tengah bergejolak di sana? Terkait langkah apa ini maksudnya? Posisi dari KBRI sendiri? Terkait apa? Betul. Apanya? Silakan Pak. Iya,
kalau untuk yang kita tawarkan, tentunya kalau komunikasi terkait langkah-langkah pemerintah Indonesia itu dilakukan oleh Kemlu Pusat. Nah, kalau kami di sini tentu fokus seperti saya sudah sampaikan tadi, perlindungan WNI, kita koordinasi tentang keamanan, tentang apa langkah-langkah yang telah dilakukan pemerintah Thailand terhadap melindungi warga negara asing, lalu juga perkembangan situasi diperbatasan sehingga kita bisa menyiapkan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk memastikan keselamatan dan keamanan warga negara kita. Kita juga tentunya sebagai KBRI untuk melindungi masyarakat kita telah susun rencana contingency plan untuk antisipasi peningkatan eskalasi. Peningkatan eskalasi ini tentunya kita akan komunikasikan terus dengan pihak Thailand sejauh mana perkembangan di lapangan. Tentunya nanti akan kita koordinasikan dengan pusat terkait langkah-langkah berikutnya mengenai keamanan dan keselamatan warga negara. Apakah sudah ada arahan khusus mungkin dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia di KBRI Bangkok? Sejauh ini arahannya memang kami sesuai yang sejak awal konflik dimulai, kita memantau secara dekat tentunya, koordinasi erat terus kita lakukan, komunikasi dengan pihak pemerintah setempat, dengan perwakilan-perwakilan dan kantong-kantong WNI serta perwakilan mahasiswa. Kita juga sedang susun contingency plan, kiranya ada peningkatan eskalasi, himbauan-himbauan resmi juga terus kita antisipasi sekiranya ada peningkatan eskalasi atau perubahan-perubahan kebijakan di lapangan di mana yang dapat berdampak terhadap WNI kita. Kita sudah share juga nomor hotline kita di berbagai kanal dan grup-grup WhatsApp. Sampai sejauh ini memang belum ada instruksi untuk terkait evakuasi dan sebagainya, tapi sekali lagi koordinasi erat, komunikasi erat kita terus lakukan dan juga kita siapkan segala sesuatu yang memastikan keamanan dan keselamatan WNI. Baik, terima kasih Pak Dosi. Sayang sekali Pak Dosi harus meninggalkan kami terlebih dahulu. Terima kasih waktunya bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Pak Dosi sehat selalu dan kita lanjutkan perbincangan dengan para narasumber di sini. Pak, selamat kita sudah mengetahui, tadi Pak Samo juga menyatakan bahwa di belakang Thailand ini adalah Amerika Serikat. Tapi di belakang Kamboja ini siapa? Ya tentu saja Kamboja punya hubungan yang sangat baik dengan Tiongkok. Dan Tiongkok juga banyak proyek di sana. Kalau kita lihat bagaimana senjata yang digunakan Kamboja, itu kan rata-rata senjata buatan Tiongkok. Nah, seperti itu. Nah, bagi saya sebenarnya ini ada kesempatan bagi Indonesia. Pada saat Malaysia, Anwar Ibrahim sedang dituntut mundur, maka kita tarik ke tahun 2011 ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengambil inisiatif diplomasi, kemudian mengadakan hubungan bilateral, kemudian juga forum internasional lewat ASEAN. Nah, kemudian pemantauan kenapa? Karena tentara kita beberapa kali sudah pernah menjadi pasukan perdamaian, termasuk di Kamboja. Saya kebetulan pernah ke Kamboja, pasukan kita ada di sana dulu. Nah, Indonesia sangat dihormati oleh Kamboja, di mana beberapa anggota pasukan khusus Kamboja justru dilatih di Indonesia. Justru dulu pada saat Presiden SBY mengambil inisiatif itu kan luar biasa, dihormati. Nah, posisi ini bisa diambil oleh Presiden Prabowo Subianto dengan background militer. Dia tahu konflik-konflik militer ini harus diselesaikan dengan cara diplomasi ala militer yang tidak kehilangan harkat dan martabatnya. Saya kira ini bisa dilakukan inisiatif ketika Malaysia agak terlambat dan juga kalau Amerika kan aneh ketika memberikan izin baru gencatan senjata. Nah, Cina Xi Jinping sudah juga mengajukan ajukan perundingan damai. Tapi kalau soal gencatan senjata ini kan kemarin diajukan di hari Jumat, tapi hari ini kan ada penyerbuan dari Thailand. Karena melihatnya begini, kalau dari militer kalau kuat dia ngapain juga harus diplomasi kan gitu. Kehilangan wilayah. Dia sudah merasa bahwa saya mengusir Jepang sampai wilayah itu. Saya mengusir Prancis sampai wilayah itu. Kok wilayah ini sekarang bukan wilayah saya? Sementara candi itu kan ada candi kembarnya sekitar 90 km dari candi tersebut. Di wilayah Thailand ada 2 candi. Dan itu secara geografis juga lebih dekat jangkauannya dari Thailand, memang lewat belakang. Jadi Thailand juga merasa bahwa, loh, candi kita yang segitiga itu kok satunya di wilayah sana. Iya, dan itulah yang menjadi perdebatan sampai dengan sekarang. Berarti Pak Teguh, yang saya garis bawahi tadi,
Artinya Indonesia peranannya juga cukup penting ya Pak Teguh. Ditahan Betul. jawabannya nanti Betul. kita usai jeda akan membahasnya lebih lanjut pemirsa.